Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Sore itu, langit Jakarta mulai gelap, awan menggantung berat di atas jalan raya yang macet. Klakson bersahut-sahutan, dan di antara riuh kendaraan itu, tampak seorang gadis muda mengenakan jaket denim dan celana jeans hitam sedang duduk di atas motornya, menunggu lampu hijau. Namanya Naila, seorang mahasiswi semester akhir di salah satu universitas negeri ternama. Wajahnya teduh, tapi matanya menyiratkan ketegasan. Namun, ketenangan sore itu berubah saat dua motor patroli polisi berhenti di depannya. Seorang polisi berpakaian lengkap dengan wajah keras dan sikap arogan menghampiri Naila. "Hei, kamu! Sini dulu." "Surat-suratnya?" bentaknya dengan nada tinggi. Naila terkejut tapi tetap tenang. Ia mematikan mesin motornya dan menyerahkan surat-surat lengkap. Polisi itu membolak-balik SIM dan STNK-nya sambil mengernyit. "Ini motornya udah hampir habis pajaknya. Tahu nggak? Udah terlambat seminggu." "Gimana nih?" ujarnya sinis. Naila menelan ludah. "Iya, Pak. Saya memang belum sempat bayar. Baru mau ke Samsat minggu ini." Polisi itu mendengus, lalu menatap Naila dari atas ke bawah. "Kalau gitu ya, ada dua pilihan. Kamu ikut ke kantor, atau kita damai di sini aja. Kamu ngerti, kan maksud saya?" Nada suaranya jelas, dan tatapan matanya menekan. Naila tahu arah pembicaraan itu. "Maaf, Pak," jawab Naila tegas. "Saya nggak mau damai. Kalau memang salah, silakan tilang aja. Saya siap datang ke sidang." Wajah sang polisi langsung berubah dingin. Ia menatap Naila tajam seolah tidak percaya ada perempuan muda yang berani menolak tawaran damainya. "Waduh, sok jujur banget kamu. Emangnya kamu siapa? Udah, jangan banyak gaya. Kasih aja 200.000, beres urusan," bentaknya Naila menggeleng. "Saya nggak bawa uang segitu, Pak. Dan saya nggak mau nyogok." Polisi itu kehilangan kesabaran. Ia menarik tangan Naila kasar. "Kamu kira saya main-main? Hah?" teriaknya sambil menepis tangan Naila yang berusaha menjauh. Di tengah keramaian, orang-orang mulai memperhatikan, tapi seperti biasa, banyak yang memilih diam. Naila berusaha menahan air matanya. "Pak, tolong. Saya cuma minta diproses sesuai aturan." Namun polisi itu malah mendorongnya ke tembok pos kecil di pinggir jalan. Tangannya yang kasar mencengkeram leher Naila. "Kamu ngajarin saya aturan? Kamu pikir kamu siapa? Hah?" bentaknya lagi. Napas Naila mulai terengah, wajahnya memerah, suaranya parau. "Pak, saya." Sesak. Beberapa warga mulai mendekat, tapi polisi itu menatap mereka garang. "Urusan dinas. Jangan ikut campur," serunya. Warga pun mundur perlahan, tak berani menentang. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari lokasi. Dari dalamnya keluar seorang pria berpakaian biasa, berkaus polos tapi dengan tatapan tajam. Ia berjalan cepat mendekat ke arah polisi itu. "Lepaskan dia," ucap pria itu datar. Polisi itu menoleh, kesal. "Kamu siapa? Ini urusan saya. Jangan ikut campur kalau nggak mau kena masalah." Namun pria itu tidak menjawab. Ia menarik tangan polisi itu dari leher Naila dengan kekuatan yang tenang tapi mematikan. Seketika genggaman itu lepas,
Naila tersungkur sambil batuk keras. Polisi itu marah besar. "Berani kamu sentuh saya? Kamu tahu saya siapa?" Bentaknya sambil mencabut borgol, tapi pria itu menatapnya tenang. "Saya tahu. Tapi kamu nggak tahu siapa yang kamu cekik barusan." Nada suaranya dingin, penuh tekanan. Polisi itu sempat ragu. Naila, yang masih batuk, menatap ke arah pria itu dengan mata berkaca-kaca, mencoba berkata tapi suaranya nyaris hilang. Pria itu perlahan menunjukkan sesuatu dari dalam dompet kulitnya. Sesuatu yang membuat ekspresi sang polisi langsung pucat pasi. Sebuah identitas resmi, berlogo emas, tertulis, Badan Intelijen Kepolisian Republik Indonesia. Polisi itu terpaku. Wajahnya kehilangan warna. Pria itu mendekat, berbicara pelan namun tajam. "Dan gadis yang kamu siksa barusan, bukan orang biasa." Warga yang menyaksikan mulai berbisik-bisik, sementara polisi lain yang semula diam mulai terlihat panik. Naila menatap pria itu, antara kaget dan lega. Ia sama sekali tidak menyangka siapa sebenarnya sosok yang menolongnya, namun semua belum berakhir. Polisi arogan itu, meski takut, masih mencoba menyelamatkan muka di depan publik. Ia bersuara dengan nada memaksa, siapapun kamu, nggak bisa seenaknya di sini." Pria itu tersenyum tipis, tapi tatapan matanya tajam bagai pisau. "Kau baru saja melecehkan dan menganiaya seseorang yang sedang menjalankan tugas negara." Polisi itu terdiam membeku. Warga di sekitar mulai merekam dengan ponsel mereka. Situasi tegang, udara seolah berhenti berputar, dan dari wajah Naila yang memar, perlahan muncul ekspresi lain, campuran sakit hati dan ketegasan. Ia berdiri, meski tubuhnya gemetar, dan berkata pelan namun jelas, "Sekarang giliran saya yang bicara, Pak. Dan saya akan pastikan semuanya dicatat, termasuk siapa yang mencekik saya." Polisi itu menatapnya bingung, tapi belum sadar sepenuhnya siapa Naila sebenarnya, dan disitulah bagian paling mengejutkan dari kisah ini baru akan dimulai. Suasana di tepi jalan sore itu makin tegang. Angin membawa aroma bensin dan debu bercampur dengan ketegangan yang menggantung di udara. Orang-orang yang tadinya menonton dari jauh, kini mendekat perlahan, memegang ponsel masing-masing, merekam setiap detik kejadian yang tampak akan berujung besar. Polisi arogan itu, bernama Bribka Dimas, masih berusaha menahan diri agar tak terlihat takut, padahal wajahnya sudah mulai pucat. Tangannya sedikit bergetar. Apalagi setelah melihat kartu identitas Intel yang dipegang oleh pria misterius tadi. Namun yang membuatnya makin gelisah adalah kalimat terakhir gadis yang baru saja ia cekik. Naila, yang kini berdiri tegak walau wajahnya masih memar dan lehernya tampak kemerahan. Pria berpakaian kasual itu menatap Dimas tanpa ekspresi. "Kau tahu siapa dia?" tanyanya datar. Dimas menelan ludah. Siapa maksudnya, Pak?" Pria itu melangkah maju, sangat dekat hingga hampir menempelkan wajahnya di depan Dimas. "Gadis yang baru kamu hina, kamu ancam, dan kamu cekik ini, bukan orang sembarangan. Dia anggota Divisi Propam Mabes Polri, sedang menyamar untuk investigasi perilaku koruptif anggota lapangan. Dan kau baru saja membuktikan laporan masyarakat tentang pungli di titik ini benar adanya." Seketika suasana jadi hening. Polisi lain yang tadi bersama Dimas, yang dari tadi diam, langsung tersentak dan mundur perlahan. Warga mulai saling pandang, terdengar beberapa yang berbisik pelan, "Dia propam? Ya ampun, habis tuh polisi arogan." Wajah Dimas memucat sepenuhnya. "Propam? Maksud Bapak, dia yang dari Mabes?" Pria Intel itu mengangguk pelan. "Benar. Namanya Bribtu Naila Putri Anindya, sedang menjalankan tugas penyamaran selama 2 minggu terakhir."
Dan kau baru saja melakukan kekerasan terhadap seorang anggota aktif di bawah pengawasan langsung Divisi Pengamanan Internal. Langkah kaki warga yang mendekat terdengar jelas di antara keheningan. Ada yang mulai menyoraki, ada juga yang berteriak, "Rasain, polisi kayak gitu harus dihukum." Udah sob jagoan, lawannya ternyata orang dalam sendiri. Dimas mundur 2 langkah, keringatnya menetes di pelipis. Ia mencoba bicara tapi suaranya gemetar. Saya nggak tahu, Pak. Saya kira dia warga biasa. Saya cuma apa? Potong Naila tiba-tiba. Suaranya kini kembali tegas, meski serak. Cuma mau memalak warga? Cuma mau nyari uang? Damai? Cuma mau mempermalukan orang di depan umum? Dimas terdiam, Naila melangkah maju, menatapnya tepat di mata. Tak ada lagi kelembutan di wajahnya, hanya ketegasan yang menusuk. Saya datang ke sini bukan untuk cari masalah. Tapi kamu sendiri yang menunjukkan wajah asli oknum yang merusak nama institusi kita. Pria intel itu memberi isyarat dengan tangan. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam lain berhenti, dan keluar 2 pria berbadan tegap mengenakan seragam Propam Polri. Salah satu dari mereka langsung berjalan ke arah Dimas sambil membawa kamera body cam aktif. "Bribka Dimas, kamu kami amankan sekarang juga atas dugaan tindak kekerasan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang," ucap salah satu dari mereka tegas. Dimas terkejut, wajahnya makin panik. "Pak, saya mohon, jangan di sini. Banyak orang nonton, Pak, saya malu." Naila menatapnya dingin. "Kamu gak malu waktu mencekik saya tadi, kan?" Warga bersorak. Beberapa bahkan bertepuk tangan kecil, merasa lega melihat keadilan benar-benar datang. Polisi lain yang tadi bersama Dimas sudah tak berani bicara, hanya menunduk dan menyerahkan pistol dinasnya. Sementara itu, Naila masih berdiri di tempat. Nafasnya masih berat, tapi sorot matanya kini lebih tenang. Pria intel yang menolongnya, ternyata Kompol Bayu, perwira muda dari Baintelkam, mendekat dan berbicara pelan, "Kau sudah melakukan bagianmu dengan baik, Naila. Laporanmu sudah lengkap. Kami akan serahkan ke Divisi Hukum dan Propam." Naila menatapnya dengan senyum lemah. "Saya hanya ingin bukti nyata, Pak. Supaya masyarakat tahu, tidak semua polisi seperti dia." Bayu mengangguk, lalu menepuk bahunya ringan. "Dan kamu sudah membuktikannya." Beberapa jurnalis lokal yang kebetulan melintas di sekitar lokasi mulai mengambil gambar, setelah warga mengunggah potongan video ke media sosial. Dalam waktu beberapa jam, video berjudul "Polisi Cekik Gadis Cantik Ternyata Anggota Propam" menjadi viral di seluruh platform, komentar publik pun membludak. Akhirnya keadilan muncul juga. Salut buat Bribtu Naila, berani dan jujur. Oknum kayak gitu harus disingkirkan dari institusi. Keesokan harinya, berita itu muncul di berbagai media nasional. Bribka Dimas resmi ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diberhentikan sementara dari dinas aktif. Dalam konferensi pers, pihak Mabes Polri mengonfirmasi bahwa operasi penyamaran itu memang bagian dari evaluasi internal terhadap laporan pungli di lapangan, sedangkan Naila duduk diam di ruangannya, mengenakan seragam resmi, wajahnya masih menyisakan luka di leher. Namun di balik itu, ada rasa bangga dan lega. Ia menatap cermin, tersenyum kecil. Kadang, untuk menegakkan keadilan, kita harus berani jadi orang biasa, gumamnya pelan. Tak lama, Kompol Bayu datang menghampirinya. "Naila, kamu dipanggil Kapolri langsung."
Beliau ingin bertemu dan mengucapkan terima kasih. Naila terdiam sejenak, lalu berdiri. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap aparat, Pak, membela yang benar. Dan sore itu, ketika matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, Naila berjalan keluar dari ruangan dengan langkah mantap. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi satu hal sudah pasti, tidak akan ada lagi yang bisa menindas atas nama seragam.